Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat untuk belajar kimia melalui channel Sinau Kimia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian agar saya selalu bersemangat mendampingi kalian belajar kimia. Mari kita teruskan yang ketiga kali ini tentang sifat kualitatif larutan, yaitu tentang penurunan titik beku atau dilambangkan delta TF. Misalkan ada dua botol plastik yang masing-masing berisi air ledeng dan sirup dimasukkan bersama-sama ke dalam freezer. Manakah yang akan membeku lebih dulu? Ya, tentu saja adalah yang air ledeng, karena air ledeng itu boleh dikatakan sebagai pelarut. Sedangkan sirup itu bisa dibuat dari air ledeng ditambah gula, yaitu larutan. Maka titik beku larutan itu akan lebih rendah atau lebih lama membekunya ketimbang pelarutnya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah glikol yang ditambahkan dalam air radiator agar air radiator itu tidak membeku dalam mesin. Ini khususnya untuk mobil-mobil di Eropa ya. Nah ini kalian lihat, ini mesin mobil misalkan, ini radiatornya yang ini. Nah, air radiator ini berisi air, yang airnya masuk ke dalam mesin nanti bisa keluar. Jadi air itu akan mengalir melalui mesin ke radiator, didinginkan kembali lagi ke mesin. Nah jika airnya itu mudah membeku di daerah dingin, maka pada saat dihidupkan, maka mesin bisa berbahaya, akan mengalami kerusakan. Ya. Karena itu, agar tidak membeku walaupun dalam suasana yang dingin, ditambahkanlah glikol. Dengan menambahkan glikol maka akan menjadi larutan, di mana larutan memiliki titik beku yang lebih rendah, sehingga pada udara dingin belum membeku. Contoh yang lain adalah ini garam dapur yang ditaburkan di jalan untuk mencairkan salju. Ini pun terjadi di daerah-daerah yang bersalju. Ya, tidak di Indonesia tentu saja ya. Nah, misalkan dengan menambahkan ini garam dapur ditaburkan ke jalanan yang bersalju, maka akan menjadi larutan karena garam bercampur dengan es. Nah, esnya akan menjadi larutan garam sehingga mencair. Karena apa? Titik beku larutan itu lebih rendah dari es yang dalam bentuk salju itu. Itulah contoh dari penurunan titik beku dan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang cara perhitungannya atau rumus-rumusnya, yaitu untuk larutan non-elektrolit, delta TF dirumuskan M kali KF. M itu molal atau molalitas, KF adalah tetapan titik beku pelarutnya. M-nya bisa diuraikan menjadi NT kali 1000 per P, kemudian dikalikan KF. NT-nya ini pun bisa diuraikan lagi menjadi gram per mr. Maka delta TF menjadi gram per mr kali 1000 per P kali KF. Sedangkan untuk larutan elektrolit, delta TF sama dengan MF kali I. Jadi ada pengalih lagi, yaitu faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Demikianlah rumus yang kedua dan ketiganya. Nah, di mana I adalah 1 plus N-1 kali alfa. N di sini sebagai jumlah ion, alfa adalah derajat ionisasi dari zat pelarutnya. Lalu setelah kita menghitung delta TF-nya, maka bisa kita menghitung TF larutan, titik beku larutan. Caranya, titik beku pelarut dikurangi delta TF yang kita cari barusan. Maka akan ketemu titik beku larutan. Ingat, titik beku larutan itu lebih rendah daripada titik beku pelarut. Misalkan air membeku pada suhu derajat, maka kalau ditambahkan gula atau garam, maka titik beku larutannya akan di bawah 0. Itu namanya lebih rendah. Nah, keterangan dari rumus-rumus tersebut adalah EF penurunan titik beku, derajat Celcius, M molalitas, KF tetapan titik beku molal pelarut, NT mol pelarut, P adalah massa terlarut,
dalam gram, P massa pelarut dalam gram, I faktor Van Hoff, N jumlah ion, dan alfa derajat ionisasi. Mari kita lihat contohnya tentang penurunan titik beku. Contoh yang pertama, hitunglah titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. MR glikol 62, KF airnya 1,86 derajat. Jawabnya, larutan glikol 20% artinya 20 gram glikol dan 80 gram air. Menjadi 100 ya. Prosen itu artinya per 100. Jadi agar 100 maka 20 gram dengan 80 gram. Maka rumus yang paling sesuai adalah menggunakan rumus ini. Delta TF sama dengan D per MR. Karena di sini ada 20 gram ya. Maka kita gunakan itu. Kita masukkan nilai-nilainya. 20, MR-nya 62, 1000 per P-nya 80, delta TF. Maka delta TF-nya sama dengan 7,5 derajat Celcius. Ini penurunannya 7,5. Maka titik beku larutannya adalah titik beku larut dikurangi delta TF-nya. Larutnya 0 derajat dikurangi 7,5 itu min 7,5 derajat. Berikutnya contoh yang kedua, tentukan titik beku larutan 32 gram belerang S8 dalam 400 gram asam asetat. Nah, di sini zat terlarutnya adalah belerang, pelarutnya adalah asam asetat, bukan air loh ya. Ini pelarutnya adalah asam asetat. Asam asetat murni membeku pada suhu 16,5 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. KF-nya, KF dari asam sulfat adalah asam asetat adalah 3,6 dan AR belerang adalah 32. Sekarang jawabnya, zat terlarutnya belerang, B-nya 32 gram, MR-nya S8, 8 kali 32 adalah 256. Pelarutnya asam asetat, P-nya 400 gram, TF pelarutnya 16,5, KF pelarutnya adalah 3,6. Kita masukkan, kita gunakan rumus yang ini, karena ada gramnya ya. Kita masukkan nilai-nilainya, 32 per 256 kali 1000 per 400, P-nya kali 3,6. Perhatikan. Bisa dimengerti? Oke, teruskan. Maka ketemu delta TF-nya adalah 1,125 derajat Celcius. Lalu TF larutannya, TF pelarut dikurangi delta TF. 16,5 dikurangi 1,125 adalah 15,375. Bagaimana, bisa dipahami? Nah, kalau belum, kita ulang lagi ya. Nah, kita lanjutkan. Contoh yang ketiga, larutan MgOH2 dalam air pada 0 derajat adalah sekitar 0,4 molal. Jika KF air adalah 1,86 derajat Celcius dan derajat ionisasinya 60%, maka penurunan titik beku dan titik beku larutan MgOH2 adalah, jadi ada dua pertanyaan di sini, penurunan titik beku delta TF-nya dan titik beku larutan TF larutan, apa ya? Nah, jawabnya MgOH2 kali kalau terion menjadi satu buah ion Mg2+ dan dua buah ion OH-. Jadi ada 3 ion. N-nya adalah 3. Kelarutan MgOH2 kali 0,4 molal artinya ada 0,4 mol MgOH2 dalam 1000 gram air. Ya. Dalam 1000 gram air namanya 0,4 molal. Oke. Kita gunakan rumus yang ini. Kenapa ini? Karena kita dalam hal ini sudah ada molnya. Ya. Dan harga I-nya adalah seperti ini. Kita masukkan nilai-nilainya. NT-nya 0,4 kali 1000 per P-nya 1000 kali 1,86. I-nya dimasukkan 1 kali 1 ditambah 3 min 1 kali 0,6. 0,6
0,6 ini 60% ya. 60 per 100 itu 0,6. Nah, ini kalau dihitung akan ketemu delta TF-nya 1,6368 derajat Celcius. Delta TF-nya, penurunan titik bekunya. Lalu untuk titik beku larutannya, rumus ini maka dikurangkan, karena ini pelarutnya air, maka 0 derajat, ya, maka 0 dikurangi 1,6368. Ketemu min 1,6368. Nah, ini contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita teruskan tentang tekanan osmosis. Mungkin kalian pernah mengalami peristiwa ini, ya. Jika pagi hari akan berangkat sekolah, kamu minum air teh yang manis atau sangat manis, maka nanti di sekolah akan sering buang air kecil. Mengapa seperti ini? Inilah yang disebut dengan proses osmosis lambung kita. Larutan gula yang terlalu manis berarti konsentrasinya tinggi, sedangkan plasma sel atau cairan sel dalam usus dan rongga pencernaan itu akan lebih rendah dibandingkan larutan gulanya, maka air di dalam sel itu akan keluar, sehingga nanti kita akan di dalam rongga pencernaan kita akan banyak cairan, sehingga kita nanti akan berkali-kali buang air kecil. Dan rasanya menjadi lebih mudah haus, gitu ya, karena telah terjadi dehidrasi. Nah, ini bolak-balik ke toilet, ya. Nah, jika kamu pergi ke hutan atau ke tempat-tempat yang jarang dijamah orang, sebaiknya membawa garam dapur. Mengapa? Ini fungsinya. Karena kita akan berjumpa dengan jadi lintah darat yang ada di daratan atau semak-semak gitu ya, gitu. Ada juga lintah daun yang hinggap di daun, dia akan berada di daun, jadi kalau mendengar atau mencium bau darah itu akan mencari. Maka agar kita tidak digigitnya, sebaiknya kalau kita masuk ke dalam hutan, kita baluri itu dengan garam dapur. Kalau ternyata ada yang menggigit juga, nah, misalkan di kaki misalkan, nah, taburi saja lintah itu dengan garam dapur, maka nanti akan terjadi osmosis, pengeluaran cairan dari sel-sel lintah keluar sehingga lintahnya akan mati. Nah, contoh yang lain adalah tentang osmosis ini di negara-negara Arab, gitu ya. Arab itu yang sulit mendapatkan air, mata air yang air tawar, maka mereka akan membuatnya dari air laut, itu dengan proses yang namanya desalinasi atau osmosis saling, gitu ya. Jadi kalau osmosis biasa itu adalah dari larutan yang rendah ke larutan yang tinggi, tapi kalau osmosis ini larutan yang berkadar tinggi akan dipaksa mengeluarkan pelarutnya ke dalam larutan yang lebih rendah, atau dengan kata lain ini memeras air laut, gitu ya. Memeras air laut. Ini adalah contoh-contoh dari proses osmosis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu bagaimana perhitungan osmosis itu? Kita lihat dulu ini, ilustrasi ini. Ini ada ada tabung yang berisi larutan, yang sebelah kiri itu larutan yang pekat, banyak zat larutnya, yang sebelah kanan lebih encer. Konsentrasi tinggi disebut hipertonik, yang konsentrasinya rendah disebut hipotonik. Kedua larutan ini dipisahkan dengan membran semi permeable. Artinya membran ini hanya bisa dilewati oleh molekul zat pelarut, tapi tidak bisa dilewati oleh partikel zat terlarut. Jadi hanya bisa dilewati oleh molekul pelarut saja. Maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini osmosis. Air atau pelarut dari sebelah kanan akan masuk ke sebelah kiri. Akibatnya ini, ya, molekul pelarut mengalir dari kanan ke kiri, larutan yang encer ke larutan yang lebih pekat, sehingga permukaan kiri naik, permukaan kanan turun seperti ini. Nah,
Inilah yang disebut dengan peristiwa osmosis. Perbedaan tinggi ini, perbedaan tinggi cairan ini akan menimbulkan tekanan ke bawah di sebelah kiri yang namanya tekanan osmosis, yaitu di mana tekanan ke bawah ketinggian yang sisa itu akan menghentikan proses osmosis, namanya tekanan osmosis. Nah, jadi jika ada dua larutan dipisahkan dengan membran semi permeabel, maka ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu larutan yang hipertonik, yaitu larutan yang konsentrasi partikelnya lebih besar, maka dia memiliki tekanan osmotiknya lebih besar. Kedua, larutan hipotonik, yaitu yang konsentrasinya lebih kecil, maka tekanannya lebih rendah. Kemungkinan ketiga adalah isotonik, yaitu kedua larutan memiliki konsentrasi partikel yang sama atau memiliki tekanan osmosis yang sama. Sekarang kita akan mencoba untuk perhitungannya. Perhatikan rumus ini, rumus PV, inilah rumus tentang gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. P itu tekanan, V itu volume, N adalah mol, R itu tetapan gas, T suhu. Kemudian rumus ini diganti, P-nya diganti Pi, maka PVnRT. Sekarang kalau P-nya kita tinggalkan di sebelah kiri, maka jadi begini. P sama dengan N per V kali RT. Sedangkan N per V itu adalah molaritas. Berarti P sama dengan molaritas kali R kali T. P sama dengan mRT. Nah, karena molaritas N per V itu juga N-nya bisa dijabarkan lagi menjadi gram per mR kali V, maka P bisa dituliskan G per mR kali V kali RT. Nah, untuk larutan non-elektrolit dan elektrolit rumusnya masing-masing begini. P sama dengan mRT, kalau elektrolit P sama dengan mRT kali I, P sama dengan G per mR kali V kali RT, P sama dengan G per mR kali RT kali I. Ya. Keterangannya ini, tekanan osmotik dalam satuan atmosfer, molaritas dalam satuan mol per liter, massa zat terlarutnya dalam satuan gram, tetapan gas nilainya 0,082, T suhu Kelvin, yaitu dengan menambahkan 273 pada derajat Celcius. Derajat Celcius ditambah 273 itu namanya Kelvin. I-nya 1 ditambah N-1 kali alfa. P-nya volume larutan dalam satuan liter. Oke. Kita lihat contoh yang pertama. Nah, hitunglah tekanan osmosis larutan yang mengandung 17,1 gram sukrosa mR324 dalam 1 liter larutan pada 27 derajat Celcius. Jawab. G-nya 17,1, P-nya 1 liter, T-nya 27 ditambah 27 300 Kelvin, R-nya 0,082. Rumus yang kita gunakan ini, karena yang diketahui gram. Tinggal kita masukkan seperti ini, 17,1 per 324 kali 1, P-nya 1 liter ya, 0,082 kali 300. Maka ketemu 1,298 atmosfer. Ya. Oke. Kita lihat contoh yang kedua, larutan asam lemah 0,1 molar menimbulkan tekanan osmotik 2,88 atm pada suhu 27 derajat Celcius. Jika asam itu terionisasi 20%, hitunglah jumlah ion dari asam itu. Jawabnya molaritasnya 0,1 molar, P-nya 2,88 atmosfer, T-nya 300 Kelvin, alfanya 20% sama dengan 0,2. P sama dengan mRTI, kita masukkan nilainya, ya. Maka I yang belum ada kita bisa hitung. Nah, kita hitungnya adalah 2,88 dibagi 0,1 bagi 0,082 kali
terus ketemu 1,17. Padahal rumusnya seperti ini. Maka kita masukkan ini, ya, nya 1,17 sama dengan 1 plus N-1 kali 0,2. Nah, kita buka kurungnya menjadi seperti ini. Lalu kalau kita jumlahkan, maka yang sebelah kanan tinggal 0,8 ditambah 0,2N. Nah, 0,8-nya pindah ke kiri, maka akan ketemu 0,37 sama dengan 0,2N. Maka N-nya 0,37 dibagi 0,2, ketemunya 1,85. Kalau dibulatkan 2 ion. Jadi jumlah ionnya adalah 2. Selanjutnya contoh yang ketiga, jika tekanan osmotik cairan tubuh manusia adalah 7,625 atmosfer, R-nya 0,082, berapakah kemolaran larutan infus pada suhu 37 derajat Celcius agar isotonis dengan cairan tubuh? Jawabnya, di tubuh 7,625 atm, T-nya 37,273, 310, R-nya sekian. Isotonik itu artinya bit tubuh sama dengan P infus. Tekanan osmotik tubuh sama dengan tekanan osmotik infus. Yang tubuhnya adalah 7,62. P infus M infus kali R kali T. Masukkan. Ini. R-nya sekian, T-nya sekian. Maka M infus adalah ketemu 0,3 molar. Tuh, bisa dipahami ya? Kalau belum nanti kamu bisa ulang-ulang lagi. Oke, kalau sudah paham, kalian celat dengan soal-soal 4 buah soal yang ringan-ringan saja. Kalian kerjakan di bukumu, diberi nama, juga nanti difoto dan kirimkan ke folder yang sudah disiapkan. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Selamat belajar dan sukses selalu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.